Selanjutnya, ruang kedua dari kapal mooring boat Transcoast 45 adalah ruang mesin atau juga bisa disebut sebagai engine room. Nah, engine room pada kapal Transcoast 45 ini berukuran sekitar 3 kali 3 meter. Di dalam engine room ini tentunya terdapat mesin sebagai sumber tenaga penggerak kapal Transcoast 45 ini. Nah, mesin yang digunakan pada kapal ini adalah merek Yanmar dengan tipe 6CH HTE3 model YX714 yang memiliki 6 silinder. Nah, mesin ini bisa menghasilkan daya sebesar 210 horsepower. Selanjutnya, selain mesin juga ada 4 buah EQ battery atau yang biasa kita sebut sebagai aki. Nah, aki ini digunakan untuk sumber listrik kapal. Di kapal Transcoast 45 ini menggunakan aki bermerek Yuasa dengan kapasitas 12 volt 200 ampere hour. Terus di ruang mesin juga terdapat satu fuel oil tank yang menyuplai bahan bakar untuk mesin penggerak atau prime mover. Selain itu, di ruang mesin juga terdapat berbagai alat bantu lainnya, seperti terdapat pompa manual, sistem pendingin air laut, kemudian juga ada control board, dan electrical box. Di engine room juga terdapat dua tabung apar untuk mengantisipasi apabila terjadi kebakaran dalam ruang mesin kapal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa komponen-komponen yang ada di dalam ruang mesin di kapal Transcoast 45. Nah, komponen yang pertama yaitu main engine. Main engine yang digunakan pada kapal Transcoast 45 memiliki merek Yanmar dengan tipe 6CH HTE3 model YX714, di mana mesin ini memiliki silinder sebanyak 6 dengan konfigurasi inline, bor kali struknya 105 dikali 125 mm, displacementnya 6,494 liter, rate outputnya 140 kW, 190 miles per hour, dan 2600 rpm. Combustion system yang digunakan pada mesin ini yaitu direct injection dengan aspirationnya turbochanger plus intercooler. Kemudian starting sistemnya menggunakan electric motor dengan 24 volt 4 kW. Cooling system yang digunakan yaitu heat exchanger. Merenjirnya yaitu hydraulic. Reduction rationya 3,53. Dry mass mesin ini 220 kg dan memiliki dimensi 1600 dikali 736 dikali 1096. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kapal mooring boat Transcoast 45 ini menggunakan mesin 6 silinder bertipe inline dengan tipe combustion systemnya jenis direct injection. Nah, sistem inline pada mesin ini memiliki beberapa kelebihan, seperti memiliki getaran yang lebih sedikit dan tidak memberikan beban yang berat terhadap bearing. Selain itu, mesin-mesin yang berkonfigurasi inline ini lebih mudah dirawat dan lebih mudah biaya perawatannya. Karena dengan menggunakan mesin yang berkonfigurasi inline, penggunaan bahan bakarnya juga bisa menjadi lebih efisien daripada konfigurasi lainnya. Selain itu, mesin ini juga bisa menghasilkan torsi yang besar dibandingkan dengan mesin-mesin konfigurasi lain. Komponen yang kedua yaitu aki. Aki yang digunakan pada kapal Transcoast 45 ini ada 4 buah, di mana aki ini digunakan sebagai sumber listrik kapal. 2 buah aki akan digunakan sebagai sumber listrik untuk mesin untuk menggerakkan kapal, dan 2 buah aki lainnya akan digunakan sebagai sumber listrik untuk navigasi dan lampu-lampu kapal. Komponen yang ketiga yaitu fuel oil tank. Fuel oil tank digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan bakar kapal. Nah, bahan bakar yang digunakan pada kapal Transcoast 45 ini yaitu HSD atau High Speed Diesel. Pada fuel oil tank juga terdapat indikator. Indikator ini menunjukkan seberapa banyak bahan bakar yang tersisa di dalam fuel oil tank tersebut. Komponen yang keempat yaitu sistem pendingin. Nah, pada saat kapal beroperasi, maka lama-kelamaan temperatur mesin akan semakin naik. Oleh karena itu, sistem pendingin kapal sangat penting untuk menjaga suhu mesin dan mencegah overheat. Nah, sistem pendingin kapal
yang digunakan pada kapal mooring boat Transcoast 45 ini yaitu pompa air laut. Komponen yang kelima yaitu control board. Nah, control board ini digunakan untuk memulai mesin dan menghidupkan kapal, supaya nantinya kapal bisa beroperasi. Komponen yang keenam yaitu electrical box. Electrical box digunakan untuk menutupi sambungan kabel dan untuk melindungi sambungan dari kerusakan eksternal. Karena dalam electrical box terdapat saklar, saluran listrik, dan juga ada control board yang digunakan untuk mengoperasikan kapal di dalamnya. Komponen yang ketujuh yaitu pompa. Nah, di dalam ruang mesin ini ada salah satu pompa manual. Nah, pompa manual ini digunakan untuk memompa keluar air yang masuk ke sekat-sekat bawah kapal. Komponen yang terakhir yaitu exhaust pipe. Exhaust pipe digunakan sebagai saluran untuk membuang gas hasil pembakaran yang terjadi di dalam silinder mesin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerja mesin sehingga mesin itu bisa membuat kapal menjadi bergerak. Nah, sistem penggerak kapal adalah sistem mesin yang berfungsi untuk menghasilkan tenaga atau daya dorong yang digunakan untuk menggerakkan kapal dari suatu tempat ke tempat lainnya. Penggerak kapal umumnya terdiri dari beberapa komponen mesin yang saling terhubung dan bekerja sama untuk menghasilkan daya dorong yang cukup sehingga kapal bisa bergerak. Nah, berikut ini merupakan penjelasan mengenai sistem penggerak kapal, mulai dari kapal diam hingga kapal bisa bergerak dan beroperasi. Langkah pertama, sebelum mengoperasikan kapal, bahan bakar harus disiapkan terlebih dahulu. Kapal mooring boat Transcoast 45 ini menggunakan bahan bakar cair, yaitu High Speed Diesel atau HSD. Bahan bakar ini disimpan di dalam fuel oil tank kapal yang terletak di ruang mesin dan mempunyai kapasitas sebesar 500 liter. Jadi, sebelum kapal beroperasi dan bergerak, harus dipastikan bahwa bahan bakar mencukupi, sehingga pada saat pengoperasiannya nanti tidak akan kehabisan bahan bakar. Setelah itu, bahan bakar yang tadinya ada di dalam fuel oil tank akan disalurkan pada mesin atau main engine menggunakan beberapa komponen alat yang terdiri dari pipa, katup, pompa, dan filter. Langkah kedua, sebelum menghidupkan mesin, pastikan bahwa radiator berfungsi dengan baik, karena radiator merupakan komponen pendingin yang berfungsi untuk menjaga suhu dari main engine agar tidak overheat. Nah, untuk pendinginan mesin pada kapal Transcoast 45 ini menggunakan air laut yang diambil menggunakan pompa air laut. Selain itu, kita juga harus memperhatikan pelumasan pada komponen-komponen mesin. Pelumasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa komponen mesin seperti silinder, poros engkol, bearing, dan lain-lain tetap terlumasi dan tidak terkikis selama operasi saat menggerakkan kapal nanti. Proses pelumasan biasanya menggunakan oli pelumas yang disalurkan menggunakan komponen alat yang terdiri dari pompa oli, pipa oli, dan filter oli. Langkah ketiga, selanjutnya yaitu mempersiapkan aki untuk menghidupkan mesin. Mesin yang digunakan pada kapal Transcoast 45 ini membutuhkan daya 24 volt pada posisi startnya, sehingga aki yang dibutuhkan untuk menghidupkan mesin kapal hanya 2 buah saja. Kemudian posisi aki harus di-on-kan terlebih dahulu agar nantinya kapal bisa menyala. Langkah keempat, setelah aki sudah di-on-kan, maka mesin bisa dihidupkan dan kapal dapat di-start. Nah, proses startup engine kapal ini dilakukan menggunakan control board di dalam electrical box yang ada di dalam ruang mesin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses kerja mesin sehingga nantinya akan bisa menggerakkan kapal. Nah,
Main engine merupakan mesin yang paling penting di dalam sistem penggerak kapal. Main engine terdiri dari mesin diesel yang menggunakan bahan bakar cair sebagai sumber energi. Di dalam kapal Mooring Boat Transco 45 ini, sumber energi bahan bakarnya merupakan high speed diesel. Nah, mesin diesel adalah mesin pembakaran dalam yang menggunakan bahan bakar diesel untuk menghasilkan tenaga. Pada kapal Mooring Boat Transco 45, mesin yang digunakan adalah mesin diesel 4-stroke. Nah, mesin ini bekerja dengan prinsip siklus 4 langkah atau 4 stroke cycle, yaitu yang pertama langkah hisap atau intake, yang kedua yaitu langkah kompresi atau compression, ketiga langkah pembakaran atau combustion, dan yang keempat yaitu langkah buang atau exhaust. Nah, berikut ini merupakan tahapan cara kerja mesin diesel 4 stroke secara detail. Pertama, yaitu langkah hisap atau intake. Langkah hisap adalah proses masuknya udara ke dalam ruang silinder. Pemasukan udara ini terjadi ketika piston bergerak dari TMA atau titik mati atas ke TMB atau titik mati bawah. Gerakan ini akan memperbesar volume di dalam silinder mesin yang membuat tekanannya menjadi rendah, sehingga nantinya udara dari luar akan masuk melewati intake valve. Kedua yaitu langkah kompresi atau compression. Langkah kompresi adalah proses pemempatan udara di dalam ruang silinder. Udara dimempatkan atau dikompresi hingga suhunya naik melebihi titik bakar bahan bakar. Dengan demikian, bahan bakar yang diinjeksikan ke dalam udara bersuhu tinggi dapat terbakar dengan sendirinya. Langkah kompresi ini berlangsung seusai langkah hisap. Ketika piston sudah sampai ke titik mati bawah, di akhir langkah hisap, piston akan kembali naik ke titik mati atas. Akibatnya akan ada penyempitan volume silinder. Pada kondisi ini, baik intake valve maupun exhaust valve akan tertutup, sehingga penyempitan ruang silinder ini akan menyebabkan tekanan semakin tinggi dan akan mengkompresi udara yang ada di dalamnya. Langkah ketiga yaitu combustion atau langkah pembakaran. Langkah pembakaran adalah proses terjadinya pembakaran di dalam mesin. Pada proses inilah, bahan bakar dimasukkan melalui injektor ke dalam ruang bakar. Seperti yang sebelumnya sudah kita bahas, udara akan mengalami peningkatan suhu karena terus dikompresi. Dan ketika piston sudah mencapai titik mati atas, udara tersebut sudah dalam level suhu tertingginya atau melebihi titik bakar bahan bakar. Saat inilah, bahan bakar dikabutkan melalui injektor. Hasilnya terjadi pembakaran yang menghasilkan daya ekspansi. Daya ekspansi ini akan mendorong piston untuk bergerak ke bawah sampai ke titik mati bawah. Langkah keempat yaitu langkah buang atau exhaust. Langkah buang adalah proses pengeluaran gas sisa pembakaran dari dalam ruang bakar. Proses ini terjadi saat piston kembali naik ke titik mati atas seusai terkena daya ekspansi pembakaran. Saat langkah ini, exhaust valve akan terbuka sehingga gerakan naik piston akan mendorong gas sisa pembakaran untuk keluar. Ketika piston mencapai titik mati atas di akhir langkah buang, maka inilah yang disebut dengan satu siklus mesin 4 stroke. Satu siklus mesin 4 stroke ini terdiri dari 4 langkah yang masing-masing langkah membutuhkan setengah putaran engkol. Sehingga untuk menyelesaikan satu siklus full dibutuhkan 2 putaran engkol. Nah, setelah langkah buang selesai, maka mesin diesel 4 stroke akan memulai kembali langkah hisap dan siklus 4 langkah akan terus berlangsung secara berkelanjutan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita tahu bahwa proses kerja mesin diesel 4 stroke akan menghasilkan gerakan linear atau naik turun pada piston yang terhubung dengan poros engkol melalui batang piston. Nah, gerakan linear pada piston ini akan diubah menjadi gerakan rotasi pada poros engkol karena adanya crankshaft piston mekanis yang terpasang pada mesin. Nah, poros engkol kemudian akan memutar baling-baling propeller yang sudah terpasang pada ujung poros engkol. Baling-baling ini akan berputar di dalam air dan menghasilkan gaya dorong atau thrust yang mendorong kapal maju ke depan. Semakin cepat mesin diesel berputar, maka semakin cepat juga baling-baling propeller berputar,
sehingga gaya dorong yang dihasilkan oleh perputaran propeller semakin besar dan nantinya akan mempengaruhi kecepatan dari kapal itu sendiri.